Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi di channel YouTube Lutfinfo. Jadi kali ini Ana akan membahas berita yang lagi viral, yang lagi hangat di media sosial saat ini mengenai FPI palsu. Jadi sebelum kita lanjut, Ana akan mempertegas lagi bahwasanya Ana Muhammad Lutfiansa Mubarok bukan dari FPI, bukan dari organisasi FPI. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak ikut ormas FPI, tapi saya mencintai FPI. Menurut pandangan saya, yang saya ketahui, saya mencintai FPI. Karena FPI ini sangat luar biasa. Jiwa sosialnya dalam menegakkan bukan hanya amar ma'ruf saja, nahi mungkar juga tegaskan. Memang di saat akhir zaman saat ini sangat langka dan jarang yang berani menyuarakan nahi mungkar. Cuma salah satu ormas yang berani menyuarakan nahi mungkar, yaitu Front Persaudaraan Islam, yang dulu sudah pernah dibubarkan atau dilarang, tapi saat ini FPI tetap berdiri tegak, yang selalu menjunjung tinggi revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Insya Allah para pembenci FPI yang dulu sekarang berbalik arah menjadi pecinta, mencintai FPI, yang selama ini termakan media sosial karena kita kumpul dengan bermacam-macam lah lingkungan kita ini, yang dulu pernah membenci FPI sekarang menjadi pecinta FPI. Masya Allah, luar biasa. Termasuk saya dulu pernah berpikir negatif terhadap FPI, apa yang dilakukan FPI, tapi saya cari tahu, penasaran saya. Dan akhirnya, Masya Allah, luar biasa. FPI di saat bencana alam dimanapun terjadi, paling depan, paling akhir, paling duluan datangnya, dan paling akhir pulangnya. Masya Allah, luar biasa. Beliau tulus menolong lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Beliau sangat mencintai para habaib, para ulama, para tokoh dan alim ulama yang lainnya, dan sangat toleransi dalam beragama. Tidak pandang bulu, kalau hablum minan nasnya tidak pandang bulu. Tapi soal akidah, lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, luar biasa. Di situ saya takjub, terenyuh hati saya. Walaupun saya bukan FPI, tapi saya sangat mencintai FPI. Jadi terkait aksi demo yang ini mengaku bahwasanya FPI, bagian dari FPI Reborn, dan salah satu kiai yang tidak salah namanya Khairul Anam, Kiai Khairul Anam. Beliau klarifikasi, mempertegas, memperjelas apa yang terjadi, biar tidak simpang siur. Sangat luar biasa. Beliau bicara terus terang apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Al-Fakir Kiai Haji Khairul Anam meminta maaf kepada Front Persaudaraan Islam. Dengan malam ini, hari ini, saya menyatakan pertama, kronologis yang sesungguhnya. Malam saya ditelepon oleh Bapak Edi jam 9.00, disuruh baca doa atau berdoa di Monas. Pagi-pagi saya mengajak kepada jamaah dan santri mengajak ke Monas. Saya berangkat jam 7 dari lokasi, langsung menuju ke lokasi ke Monas
Selesai sampai ke lokasi, maka saya merasa kaget di lokasi. Kekagetan saya sampai di lokasi tersebut, di mobil komando ada yang membagi-bagikan bendera FPI. Sementara saya tidak melihat pengurus tokoh besar FPI atau Front Persaudaraan Islam yang berada di lokasi tersebut. Saya merasa tertipu dan dibohongi dan diperalat oleh orang tersebut. Selesai acara tersebut, maka para jamaah selesai jam 11.30, maka kami pulang dan jamaah selesai lokasi di Pulbis, maka Bapak Edi mengasihkan uang tiap jamaah, tiap orang dikasih 150.000. Maka kami terasa dibohongin banget oleh orang itu. Demikian klarifikasi. Jadi gini ya, semakin kalian cari kesalahannya, kalian ingin mengajak kebencian kepada suatu golongan atau ormas, di situ kalian akan terjebak sendiri dengan apa yang kalian lakukan. Gitu. Kalian rancanglah tipu daya kalian sendiri, nafsu kalian mainkan sendiri, tapi ingat, semua ada di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah makar sesuai kalian, bencilah sesuai kemauan kalian, tapi yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh saat ini kalian sangat benci kepada FPI. Mudah-mudahan kalian akan diberi hidayah pembenci menjadi pecinta FPI. Masya Allah, luar biasa. Jadi FPI palsu ini mengaku bahwasanya dibayar mengadakan aksi yang damai banget ya, luar biasa, sampai dikawal oleh aparat hukum. Di tengah masa pandemi saat ini kan, Masya Allah. Jadi begitu luar biasa apa yang dirasakan FPI saat ini. Bukan hanya difitnah, tapi dicari-cari terus kesalahannya, ingin dijatuhkannya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong. Allah akan tolong. Ingat, Allah akan menolong. Kalau Allah sudah menolong, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangnya. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan para pemuda-pemudi ini kita harus pakai akal sehat saja. Ya. Pakai akal sehat. Coba kita lihat apa yang kita rasakan saat ini. Dan kita juga jangan terlalu terkecoh dengan apa yang mereka buat ini. FPI palsu, ini pengalian isu. Kita tetap fokus melawan kezoliman, melawan kemungkaran. Kita tidak melawan pemerintah yang sah, tidak. Tapi yang dilawan adalah kezoliman dan kemungkaran. Banyak permasalahan di negeri ini. Selalu dibuat pengalian isu berbagai macam cara oleh rezim ini. Tapi akal sehat semakin bertumbuh dengan sendirinya. Mudah-mudahan kita doakan Habibana Rizik bin Husain bin Syihab diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusannya,
diistiqomahkan dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kepada Habibana Bahar, mudah-mudahan Allah buka yang mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya yang zalim kepada ulama dan habaib dan para rakyat yang sengsara saat ini, yang menderita saat ini, yang sangat menjerit akan ekonominya. Bahan sembako semakin naik, bahan pokok semakin naik, tapi selalu tidak memikirkan rakyatnya. Rezim ini selalu memikirkan ke dirinya dan keluarganya saja. Mudah-mudahan Allah buka sebuka-bukanya, Allah hancurkan sehancur-hancurnya siapa yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat video pers dari DPP Front Persaudaraan Islam di channel IBTV. Mari kita lihat videonya. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Press release waspada FPI palsu. Ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya menggerakkan massa tidak dikenal dengan menggunakan nama dan bendera bertuliskan FPI serta pakaian serba putih untuk melakukan deklarasi capres tertentu pada pemilu 2024 yang akan datang nanti di Bundaran Patung Kuda Jakarta pada siang hari Senin 6 Juni 2022. Beberapa hari sebelumnya, mereka lewat medsos telah menyebarkan undangan aksi tersebut dengan kop surat FPI yang dipalsukan tanpa dibubuhkan tanda tangan maupun stempel yang mengatasnamakan M. Fahril sebagai koordinator aksi. DPP Front Persaudaraan Islam sejak berdiri hingga saat ini tidak pernah terlibat dalam aksi dukung-mendukung Capres 2024 manapun, dan DPP FPI pun hingga saat ini belum menentukan sikap apapun terkait Capres 2024. Karenanya, DPP Front Persaudaraan Islam menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa Front Persaudaraan Islam dari tingkat pusat sampai ranting tidak pernah mengundang, menggerakkan, dan melakukan aksi dengan tema apapun pada Senin 6 Juni 2022. Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam, maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif dan palsu. 2. Bahwa terkait dukung-mendukung pihak tertentu dalam pemilu 2024 yang akan datang, sampai detik ini belum ada pernyataan dukungan resmi dari DPP Front Persaudaraan Islam kepada pihak manapun dalam pemilu 2024. Sehingga bila ada yang membawa-bawa nama Front Persaudaraan Islam untuk dukung-mendukung calon tertentu, dapat dipastikan adalah pernyataan fiktif dan palsu. 3. Bahwa Front Persaudaraan Islam melihat adanya operasi intelijen hitam dengan metode false flag yang didesain untuk memainkan kembali narasi Islamfobia dengan mendiskreditkan elemen umat Islam. 4. Bahwa Front Persaudaraan Islam masih tetap fokus mencerdaskan kehidupan bangsa lewat dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, serta mewujudkan kesejahteraan umum lewat program sosial kemanusiaan. 5. Front Persaudaraan Islam meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dan mengambil tindakan tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aksi fiktif dan palsu tersebut, serta menyerukan kepada setiap elemen masyarakat agar tidak terprovokasi dengan aksi fiktif dan palsu tersebut. Demikian press release ini dibuat Jakarta 7 Zulqa'dah 1443 Hijriah 6 Juni 2022 Masehi. Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Ketua Umum saya sendiri Habib Muhammad Al-Attas. Sekretaris Umum Habib Ali Abu Bakar Al-Attas. Mengetahui Penasihat Pusat Kiai Haji Abu Ya Qurtubi Jailani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Oke, teman-teman sudah melihat videonya semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri Ana pribadi dan untuk teman-teman yang lihat video ini. Yang hak pasti akan Allah menangkan, yang batil pasti Allah akan hancurkan, akan Allah tunjukkan, tinggal nunggu waktunya saja. Jadi teman-teman nilai sendiri, pakai akal sehat, tetap revolusi akhlak. Bangkitlah para pemuda-pemudi Islam, berjuanglah karena Allah, berjuanglah bela agama Allah. Kita kalau agama kita dihina, jangan sampai kita diam, jangan sampai kita pura-pura tidak tahu. Dengan adanya FPI ini yang mengajak melawan nahi mungkar ini penuh risiko, memang luar biasa, tapi kita tidak butuh pandangan manusia. Sebaik-baik pandangannya adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala dan pandangannya Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW. Itulah pandangan yang sebaik-baiknya. Kurang lebihnya dari saya minta maaf. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.